Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang beton yang kedua. Sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Prodi Teknik Sipil Angkatan 23 dan teman saya Selvin Jeriamita Ramadan dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 23. Oke, yang pertama proses pembuatan beton. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembuatan beton. Yang pertama, memilih bahan yang tepat untuk beton. Yang kedua, menyiapkan alat dan peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan beton. Yang ketiga, menentukan lokasi pekerjaan beton. Yang keempat, harus merancang desain beton sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, melakukan pengujian pada sampel beton sebelum memulai pembuatan beton. Jadi bahan utamanya ada 2, yaitu pasir halus. Yang kedua ada kerikil. Dan sebagai bahan pengikatnya ada semen di sini. Air sebagai penyeimbang konsentrasi beton. Lanjut. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan beton. Yang pertama, tentunya kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian kita mencampurkan semen, kemudian pasir, kerikil, menambahkan air, dan mengaduk semua bahan-bahan yang sudah ditambahkan tadi hingga tercampur dan siap digunakan. Lanjut. Sifat fisik dan kimia. Sifat fisik. Permukaan rata, yaitu beton yang berkualitas memiliki permukaan yang rata dan bersih, memudahkan proses pembangunan. Yang kedua, kuat tekan tinggi, yaitu beton yang baik memiliki kemampuan menahan tekanan yang tinggi sehingga cocok untuk struktur bangunan. Yang ketiga, densitas tinggi, yaitu beton dengan kepadatan tinggi lebih tahan terhadap kerusakan dan memiliki daya tahan yang baik. Yang keempat, tahan air, yaitu beton yang berkualitas baik harus kedap air sehingga lebih tahan lama dan tidak mudah keropos. Yang kelima, tidak berpori-pori, yaitu bahan yang baik memiliki permukaan yang tidak berpori sehingga tidak menyerap air yang dapat menyebabkan kerusakan. Yang terakhir, tahan lama, yaitu beton yang berkualitas dapat mempertahankan kekuatan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada sifat kimia, yaitu yang pertama reaksi hidrasi. Semen portrat bereaksi dengan air dalam proses hidrasi untuk membentuk senyawa kalsium silikat hidrolit CSH yang memberikan kekuatan pada beton. Yang kedua, komposisi kimia semen, yaitu semen mengandung senyawa kalsium oksida, silika, alumina, dan besi oksida untuk berperan dalam pembentukan struktur beton. Yang tiga, pengaruh pozolan, yaitu bahan tambahan fly ash dan silika fume yang mengandung silika reaktif yang dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida untuk meningkatkan kekuatan beton. Yang keempat, ketahanan terhadap korosi, yaitu beton tahan terhadap korosi, tetapi ion klorida dari lingkungan menyebabkan korosi pada baja tulangan di dalam beton tersebut. Yang terakhir, reaksi dengan bahan tambahan, yaitu seperti superplasticizer dan retarder dapat mempengaruhi waktu pengerasan dan sifat mekanis beton. Baik, kemudian ada sifat mekanis beton. Yang pertama ada kuat tekan. Beton memiliki kekuatan tekan yang tinggi, yang merupakan kemampuan untuk menahan beban tekan tanpa mengalami keruntuhan. Kuat tekan beton biasanya diuji menggunakan benda uji silinder atau kubus. Nilai kuat tekannya beton normal 20-40 MPa, kemudian ada beton mutu tinggi, yaitu lebih dari 50 MPa, dan beton ringan 10-20 MPa. Kemudian ada kuat tarik. Beton memiliki
kekuatan tarik yang relatif rendah dibandingkan dengan kuat tekannya. Oleh karena itu, beton sering diperkuat dengan baja tulangan untuk meningkatkan kekuatan tariknya. Nilai kuat tariknya pada beton normal 2-5 MPa, kemudian pada beton bermutu tinggi 5-10 MPa. Kemudian ada modulus elastisitas, yaitu menunjukkan kekakuan beton, yaitu seberapa besar beton dapat mengalami deformasi elastis sebelum mencapai batas elastisnya. Untuk nilai modulus elastisitasnya pada beton normal 20-30 GPa, sedangkan pada beton bermutu tinggi itu nilainya lebih dari 30 GPa. Lanjut. Oke, sifat mekanis beton. Yang pertama itu rangka, yaitu beton dapat mengalami deformasi jangka panjang di bawah beban tetap yang dikenal sebagai rangka. Ini terjadi karena perubahan struktur internal beton seiring berjalannya waktu. Dan deformasi jangka panjangnya sekitar 0,1 sampai 0,3% dari panjang awal. Yang kedua ada susut, yaitu beton dapat menyusut karena kehilangan kelembapan yang dapat menyebabkan retak jika tidak dikontrol dengan baik. Susut beton normal ini memiliki 0,05 sampai 0,1% dari panjang awal. Yang ketiga, ketahanan geser, yaitu memiliki kemampuan untuk menahan gaya geser meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan tekan. Nah, ketahanan geser ini memiliki 5-10 MPa. Lanjut. Kemudian ada sistem pengujian beton. Pada pengujian yang pertama, yaitu desak uji kuat desak, merupakan pengujian yang terpenting karena kuat tarik, kuat lentur, modulus elastisitas, lekatan, dan kekuatan geser dapat diperkirakan dari hasil uji ini. Benda uji kuat tekan dapat berupa kubus, silinder, atau patahan benda uji lentur. Kemudian yang kedua, ada pengujian modulus elastisitas beton. Dilakukan dengan menggunakan mesin uji tekan dan memasang alat ukur arah longitudinal. Modulus elastisitas adalah nilai tegangan dibagi renggangan beton di mana tegangan mencapai 40% dari kuat tekan maksimum. Lanjut. Sistem uji beton lanjutnya yaitu ada uji kuat tarik beton. Uji kuat tarik beton ini dengan benda uji bentuk silinder merupakan penguji tarik tidak langsung yang memberikan nilai kuat tarik tidak langsung. Yang kedua, uji kuat lentur, yaitu adalah kemampuan balok BPN yang diletakkan pada dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu dengan benda uji yang diberikan padanya sampai benda uji itu patah dan dinyatakan dalam MPa. Yang kedua, benda uji prisma dengan tampang bujur sangkar dengan lebar B 100 mm, tinggi 100 mm dan panjang 4 kali lebar. Kemudian metode penguji kuat lentur dapat dilakukan dengan cara penguji kuat lentur beton dengan balok uji sederhana yang dibebani terpusat atau beban 1 titik. Dan penguji kuat lentur normal dengan 2 titik pembebanan. Lanjut. Kemudian ada kelebihan beton, yaitu yang pertama, harga yang relatif lebih murah karena menggunakan bahan-bahan dasar yang umumnya mudah didapat. Yang kedua, termasuk bahan yang awet, tahan aus, tahan panas, dan tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan, sehingga biaya perawatannya menjadi lebih murah. Yang ketiga, mempunyai kuat tekan yang cukup tinggi, sehingga jika dikombinasikan dengan baja tulangan yang mempunyai kuat tarik tinggi, dapat menjadi satu kesatuan struktur yang tahan tarik dan tahan tekan. Selanjutnya ada pengerjaan atau workability, mudah karena beton mudah untuk dicetak dalam bentuk dan ukuran yang sesuai keinginan atau kebutuhan. Cetak
Cetakan beton dapat dipakai beberapa kali sehingga secara ekonomi menjadi lebih murah. Dan yang terakhir, kelebihannya mampu memikul beban yang berat. Lanjut. Oke. Selain tahan terhadap api, beton juga tahan terhadap serangan korosi. Nah, secara umum, kekurangan beton itu sebagai berikut. Bahan dasar penyusun beton, agregat halus maupun agregat kasar, bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengambilannya. Sehingga cara perencanaan dan cara pembuatannya bermacam-macam. Kemudian beton mempunyai beberapa kelas kekuatannya sehingga harus direncanakan sesuai dengan bagian bangunan yang akan dibuat. Sehingga cara perencanaan dan cara pelaksanaannya pun juga bermacam-macam. Yang ketiga, beton mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga getas ataupun rapuh tidak mudah retak. Oleh karena itu, perlu diberikan cara-cara untuk mengatasinya, misal dengan memberikan baja tulangan, serat baja, dan sebagainya agar memiliki kuat tarik yang lebih tinggi. Yang terakhir, berat beton yang besar sekitar 2.400 kg per meter kubik, struktur beton sulit untuk dipindahkan karena pemakaiannya kembali atau daur ulang itu sulit dan tidak ekonomis. Dalam hal ini, struktur baja lebih unggul, misalnya lebih tinggal melepas sambungannya aja. Selanjutnya ada aplikasi beton dalam bangunan. Beton memiliki berbagai aplikasi dalam konstruksi bangunan karena sifatnya yang kuat, tahan lama, dan fleksibel. Berikut adalah beberapa penggunaannya. Yang pertama ada pondasi, yaitu digunakan untuk membuat pondasi yang kokoh dan tahan lama, baik untuk rumah maupun gedung yang tinggi. Kemudian ada lantai, diaplikasikan pada lantai, baik untuk area dalam ruangan maupun luar ruangan, seperti garasi atau trotoar. Kemudian ada juga jembatan. Beton prategan sering digunakan untuk pembangunan jembatan karena memiliki kekuatan yang tinggi. Ada juga kolom dan balok. Beton bertulang sering digunakan untuk kolom dan balok yang menopang pada struktur bangunan. Kemudian ada dinding. Beton pracetak atau beton bertulang digunakan untuk dinding bangunan, terutama pada konstruksi gedung yang tinggi. Kemudian atap. Beton juga digunakan untuk atap datar ataupun atap dengan desain yang khusus. Dan yang terakhir, infrastruktur. Beton ini digunakan dalam pembangunan jalan raya, trotoar, bendungan, dan pelabuhan. Lanjut. Selanjutnya ada produk beton dalam perdagangan. Yang pertama ada beton pracetak. Produk seperti panel dinding, balok, kolom, dan lantai yang dibuat di pabrik dan siap dipasang di lokasi konstruksi. Yang kedua ada paving block. Digunakan untuk jalan, trotoar, dan area parkir. Kemudian beton ready mix, campuran beton yang sudah siap digunakan dan dikirim langsung ke lokasi proyek menggunakan truk mixer. Yang keempat ada beton prategang. Digunakan untuk struktur seperti jembatan dan gedung bertingkat tinggi. Yang kelima ada bata beton atau concrete block, alternatif untuk bata merah pada dinding bangunan. Yang keenam ada U-ditch dan box culvert, produk beton untuk saluran air dan drainase. Yang terakhir ada baja tulangan beton, yaitu yang digunakan sebagai penguat dalam struktur beton bertulang. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.